Halo semua, kembali lagi di KVFA Institute. Kali ini kita akan melanjutkan materi di mata kuliah Bahasa Jawa, dan materi yang akan kita bahas adalah asal mula aksara Jawa berdasarkan legenda. Nah, mungkin ini cukup bisa dikatakan kurang ilmiah ya, karena berdasarkan legenda. Tapi faktanya banyak para ahli itu menggunakan legenda ini sebagai salah satu cara atau salah satu upaya menyampaikan asal mula aksara Jawa itu dari mana. Yang pertama dan yang paling utama, paling populer itu adalah legenda Aji Saka. Jadi Aji Saka itu adalah seorang raja dari Saka. Saka itu tempatnya di India, yang juga memaknai Saka ini sebagai pondasi. Jadi Aji Saka ini dari penamaannya saja sudah ada beberapa versi. Versi pertama, dia adalah seorang raja yang dari India, dari daerah Saka, kerajaan Saka, lalu dia datang ke Jawa membawa sebuah peradaban kerajaan. Tapi ada juga yang menganggap Aji Saka itu adalah, Aji itu adalah kekuatan, Saka itu adalah pondasi. Dengan kata lain, pondasi yang sangat kuat. Nah, di sini legenda Aji Saka itu juga dikaitkan dengan suatu lambang atau simbol bahwasanya legenda Aji Saka ini adalah ajaran atau lambang dharma, ajaran dan peradaban Hindu-Buddha pada masa itu. Nah, di sini legenda Aji Saka ini yang menjadi legenda yang paling bisa dikatakan sebagai legenda asal mula bahasa Jawa. Yang pertama, dia karena melambangkan dharma, ajaran peradaban Hindu-Buddha pada masa itu. Terus kemudian Aji Saka itu sebagai dianggap sebagai salah satu pencetus tarikh Saka atau tahun Saka. Tulisannya Caka ya, itu dalam aksara lupa namanya, aksara Palawa, tulisannya C celeret gitu. Terus kemudian legenda Aji Saka ini juga menciptakan aksara Jawa. Dari ketiga pengaruh legenda Aji Saka ini yang akan kita bahas adalah bagaimana Aji Saka itu menciptakan aksara Jawa, sehingga harus kita pelajari di mata kuliah ini. Dari para ahli secara turun-temurun mengatakan bahwa legenda Aji Saka sebagai asal mula munculnya aksara Jawa itu berangkat dari seorang abdi yang bernama Dora dan Sembodo. Jadi kisah dua abdi Aji Saka yang punya integritas dan loyalitas tinggi menggambarkan amanat sang raja dan menjaga pusaka. Jadi Dora dan Sembodo ini adalah dua orang abdi yang sangat loyalnya luar biasa. Dia menjaga amanah atau menjaga kepercayaan dari rajanya si Aji Saka, sehingga menciptakan sebuah kisah yang menjadi legenda asal mula aksara Jawa. Nah, kalian bisa lihat itu di slide. Hana Caraka, Hana dan Caraka itu maknanya ada utusan. Hono Coroko, Doto Sowolo itu punya perbedaan, dua utusan itu punya perbedaan. Podo Joyonyo itu makna literalnya adalah sama kuatnya. Mogo Botongo, makna literalnya adalah inilah mayatnya. Jadi aksara Jawa Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyo Mogo Botongo itu sebuah kisah dari dua abdi ini, Dora dan Sembodo. Jadi Aji Saka dulu mengutus salah satu abdinya untuk menjaga pusakanya. Pusaka itu harus dijaga, jangan sampai ada yang mengambil kecuali Aji Saka sendiri. Lalu Aji Saka pergi. Nah, pada suatu-waktu Aji Saka itu butuh pusakanya itu, tapi dia tidak bisa mengambilnya sendiri. Dia mengutus satu abdinya lagi. Dan di situ si abdi yang diutus oleh Aji Saka untuk mengambil pusaka bertemu dengan si abdi yang diminta Aji Saka untuk menjaga pusakanya. Di situ mereka saling mencurigai satu sama lain.
Nah, dua ini kemudian Hono Coroko ada utusan. Doto Sawolo punya perbedaan, dalam arti perbedaannya adalah yang satu diminta Aji Soko untuk menjaga pusakanya, yang satu diminta Aji Soko untuk mengambil pusakanya. Podo Joyonya sama kuatnya. Nah, karena adanya perbedaan ini memunculkan perselisihan. Jadi dua utusan ini memiliki perbedaan dalam hal berasumsi bahwa si Abdi ini pengen mengambil pusakanya. Si Dora menganggap si Sembodo itu pengen menguasai pusakanya, begitu juga sebaliknya. Dia yang diminta untuk menjaga pusakanya, kecuali Aji Soko langsung yang datang mengambilnya, itu merasa pusaka itu utusan itu pura-pura diminta Aji Soko untuk mengambil pusakanya. Sedangkan di sisi lain, orang yang diutus untuk mengambil pusakanya itu menganggap bahwa dia tidak mau menyerahkan pusakanya karena ingin dikuasainya sendiri. Nah, disinilah perbedaan, dan perbedaan itu memunculkan pertikaian. Pertikaian mereka saling berkelahi satu sama lain, lalu mogo potongo. Mereka semuanya mati. Nah, disinilah sebuah kisah dari legenda Aji Soko dengan dua abdinya yang sangat punya integritas tinggi dan loyalitas tinggi, menghasilkan atau memunculkan sebuah pandangan terhadap kemunculan aksara Jawa. Nah, tapi ada beberapa sanggahan terkait dengan asal mula aksara Jawa ini. Jadi beberapa ahli berasumsi bahwa ada yang mengganjal dari legenda Aji Soko, khususnya Dora dan Sembodo. Yang pertama, kisah Aji Soko itu 78 Masehi. Sedangkan kisah Ramayana itu 500 sebelum Masehi. Jaraknya terpaut sangat jauh sekali. Padahal ketika kita ngomongin Jawa, itu ya Ramayana itu sudah bisa masuk ke Jawa juga. Jadi agak unik juga ketika Aji Soko dianggap sebagai orang yang menciptakan aksara Jawa, karena memang jauh sebelum itu memang Jawa itu sudah ada. Terus kemudian menurut catatan dinasti Liang di Cina, itu kerajaan Jawa sudah ada 143 tahun sebelum kedatangan Aji Saka yang dianggap sebagai pembentuk kerajaan Jawa. Jadi ada pertentangan lagi dari fakta catatan arsip yang dilakukan oleh para pencatat ya. Saat di dinasti Liang itu di Cina kan hobinya nyatat tuh dulu. Kalau I Ching, kalian tahu I Ching ya, sejarah itu kan hobinya mencatat perjalanan gitu ya. Nah, di Cina dinasti Liang, zamannya dinasti Liang itu juga ada tukang catatnya, dan dari hasil catatannya memang kerajaan Jawa sudah ada 143 tahun sebelum kedatangan Aji Saka. Berarti bisa dikatakan bahwa legenda ini belum tentu benar, karena Jawa sudah ada sebelum Aji Saka datang. Dan yang terakhir, belum ada bukti manuskrip Jawa kuno yang menceritakan kisah Aji Saka. Dengan katanya legenda Aji Saka memang turun-temurun, bahkan kalau kalian menghadiri setiap seminar atau konferensi tentang bahasa Jawa, tentang kebudayaan Jawa, legenda Aji Saka ini yang selalu diperbincangkan, karena memang sejauh ini secara pasti belum ada yang bisa dipastikan. Semua peneliti belum ada yang bisa dipastikan terkait dengan bagaimana sih sejarah asal mula aksara Jawa itu ada. Oke, jadi mungkin itu terkait dengan pembahasan kita asal mula aksara Jawa. Memang itu berdasarkan legenda, tetapi itu cukup banyak diminati, bukan diminati ya, tapi dalam beberapa hal, oleh beberapa ahli, itu legenda Aji Saka itu menjadi dasar utama untuk memberikan wawasan kepada para pembelajar yang mengambil kelas bahasa Jawa. Dan ini juga saya praktekkan atau saya sampaikan kepada kalian semua, supaya meskipun banyak sanggahan terkait dengan adanya legenda bahasa Jawa, legenda aksara Jawa ini, setidaknya kalian paham ada legenda Aji Saka yang sejauh ini memang banyak orang yang percaya bahwa kemunculan aksara Jawa itu dari Aji Saka. Tapi kalau kalian punya versi yang lain terkait dengan
kemunculan aksara Jawa bisa kita diskusikan.